Nah, kalau segi trainingnya sendiri yang saya melihat sangat menonjol dan impress buat saya ya, itu ketika kita duduk di mobil, kemudian kita dipasang kacamata virtual. Tapi yang paling mengesankan, hampir semua mobil itu yang kelas yang champion di Euro Final, kelas Entry Unlimited, Master Limited, Master Unlimited, Expert Limited, 4 kelas ini semuanya pakai. Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube channelnya Autoplus Indonesia. Ya, kali ini agak berbeda videonya, karena kita pengen ngobrol santai sama Ko Andre dan Ko Suryadi mengenai pengalaman kita selama trip ke Eropa kemarin. Jadi di bulan April kemarin, Autoplus bersama partner kita ya, ada Ko Suryadi, ada Erwin dari Simalakara Auto Medan, dan Yudi dari Euro Auto. Kita trip ke Munich, Jerman, dan ke Salzburg, Austria. Di Jerman kita sempat mampir ke kota Ekmating. Itu merupakan head office-nya dari Ground Zero. Kita kunjungi di sana. Cuman yang itu Ko Andre nggak ikutan karena Ko Andre sudah berangkat duluan dari awal April untuk keliling-keliling Eropa lain, negara lainnya. Nah, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Ko Andre dan Ko Suryadi. Pengalaman selama training di EMA, Ko Sur. Oke. Lu itu kan udah berapa kali kan sebenarnya training? Iya. Head judge internasional, head EMA apa ya namanya, internasional head judge. Head judge training ya, iya. Ya. Menurut lu tahun ini seperti apa? Secara kalau trainingnya sendiri sih ya memang tiap ada rules baru kan tiap 2 tahun ya sekali. Ya, mereka kecuali COVID ya, karena kita sebenarnya kan terakhir pergi itu 2018. Iya. Kita mau balik lagi mau waktu 2020 harusnya ya. Iya. Cuman COVID ya. Nah, mulai lagi kan tahun ini ya. kita baru pergi lagi. Baru pergi lagi. 2024 ya. Iya. Ya, terus terang kalau secara peserta tradernya sih makin banyak banget. Luar biasa. Jauh, Luar biasa. paling banyak ya Ko Andre ya? 100, ada 100 saya lihat. Sampai cari duduk pun sulit ya. Iya, 100 pesertanya 100. Karena sebenarnya kita 2018 pergi, cuman kalau Pak Andre tahun lalu pergi juga ya, walaupun nggak sih di baru ya, tapi nggak ikut training ya kalau nggak salah. Saya nggak ikut training tahun lalu. Cuman lihat di Euro Finalnya doang berarti. Iya, lihat pameran. Awalnya sih dari gue sendiri sih 2016. Oh, lu pertama 2016 terus sedikit orangnya. Iya. Terus 2018 udah makin rame. Tapi tahun ini paling luar biasa. Paling rame banget. Iya sih, tadi kita aja mentang-mentang duduknya akhirnya. Iya, bisa barengan. Nggak dapat bisa bangku segala, ya beda sama tahun-tahun sebelumnya. Ya kalau saya lihat yang paling menonjol justru bahkan dari Amerika pun ada ya. Ada. Fred Lynch. Iya, ada. Ya, jadi asosiasi ini udah dari Eropa udah mulai ke Amerika bahkan gitu. Iya, Bukan hanya ke Asia. Biasanya kan Amerika maunya sendiri-sendiri tuh. Iya. Eropa sendiri maunya nggak mau. Mereka kan berangkat. Iya. Dan banyak juga yang kenal teman-teman baru ya, orang-orang baru. Iya, sebenarnya itu menarik sih, kita bisa ketemu teman-teman yang teman lama ya, teman-teman baru juga ya. Iya, banyak dikenalin mereka juga. Kan kumpul semua di sana. Iya. Tapi kalau EMA training kan sebenarnya di tiap negara bisa masing-masing dibikin kan, bedanya apa kalau kita mesti ke sana gitu? Ke sana. Ya pertama, kita yang paling pertama, nomor 1 kan, jadi mendengar terlebih dahulu. Dan kalau saya trainernya pun yang men-training itu juga yang bikin rules. Yang bikin rules ya. Ya, salah satunya demikian, salah duanya mereka akan melihat proses perekamannya di studio. Jadi sangat sulit membayangkan ketika nggak melihat naruh mic-nya gimana, cara mainnya bagaimana, gitu. Karena mereka recording pun langsung recording sendiri ya, karena ngambil salah gitu ya. satu owner, bukan salah satu ya, memang owner EMA Alex Klett ini kan background-nya juga studio recording. Makanya kenapa EMA ini selalu tidak pakai lagu yang sudah ada di pasaran. Asosiasi lain kan pakai lagu yang ada di pasaran. Ya kan, kalau EMA kan membuat lagunya sendiri. Ya walaupun ada beberapa lagu yang udah ada cuma mereka recording nyanyi mereka sendiri. Nyanyi mereka dengan musisi mereka gitu. Dan karena mereka backgroundnya orang-orang recording dan trainer-trainer yang kemarin itu kan melihat proses recordingnya, itu yang pertama, sehingga mereka bisa menggambarkan lebih jelas apa yang terjadi di sana. Itu yang pertama. Ya kalau
di tiap negara ada, betul. Tapi kan sama seperti nih saya bilang Mas Suryadi bilang sama Dimas bilang sama, nanti sampai sekian pasti ada yang bertambah, ada yang berkurang. tidak menjadi sama. Telepon beda loh kalau nggak salah, bukan head judge ya sebenarnya kalau bukan di sana. Jadi kalau kita di Salzburg itu International Head Judge. International Head Judge Training. Kalau yang di luar itu jadinya International Judge Training. Judge saja. Bedanya kalau head judge bisa membuat event. Jadi misalnya kita mau membuat event sendiri, itu head judge bisa kapasitasnya bisa membuat event. Kalau international judge ya bisa ngejudge saja, menjuri di negara lain gitu. Negara lain. Oke. Dan yang gue suka tentang training EMA ini yang kalau di sana kita bisa diskusi sama yang bikin rules-nya. Betul. Kurangnya apa, kedepannya apa. Lu ya. Sempat nanya-nanya kan? Ya. Mereka itu open, jadi supaya gimana lebih bagus untuk EMA ke depannya, mereka tuh open, terima inputan, terus sama ini, mereka discuss. Ya walaupun nggak bisa langsung berubah, makanya kenapa tiap 2 tahun mereka bikin training dengan rule book baru, medianya juga baru. Iya. Masukin ide-ide baru. Ya. Kalau misalnya di sini kan kita nggak bisa apa-apa, hanya menerima aja. Media baru itu sangat penting ya, karena kalau enggak, pertama orang bosen ya. Yang kedua yang menang akan itu aja, yang kebetulan tahu lagu ini mau gimana gitu. Nah, kalau segi trainingnya sendiri, yang saya melihat sangat menonjol dan impress buat saya ya, itu ketika kita duduk di mobil, kemudian kita dipasang kacamata virtual. Sama si itu apa? Francesco ya. Ini salah satu trainer terbaik di EMA Europe ya. Nah, jadi kita dipasang 3D virtual, kemudian di play lagunya dan ada speakernya di sini. Kemudian ada ilustrasi alat instrumen ini berada di mana, bergeraknya kemana, yang di depan mana, yang di belakang mana, sehingga kita bayangkan visualnya dahulu berbarengan dengan suara yang kita dengar. Setelah itu kacamata itu kita lepas, kita dengarkan di mobil, imajinasi tadi kan udah ada. Karena kita itu sinkron antara apa yang kita lihat dengan yang kita dengar. Jadi ketika kita mendengar di mobil, bayangan kita udah, oh itu tadi botol atau diketuk, posisinya ada di sini, diem di sini, yang bergerak ini, loh kok ini nggak sesuai, yang ini kok nggak sesuai, sehingga kita tuh sangat jelas. Ini yang belum pernah saya alami di negara manapun. Sama itu impresi sekali, saya impresif sih. Kita pengalaman pertama ya, duduk dikasih kacamata apaan nih? Ya, ternyata ada monitornya di sininya. Dan ada virtual. Ya, virtual 3D lagi. Ya kayak VR. VR gitu kan bentuknya kacamata nih. Kacamata hitam bukan bentuk VR. Dan ada speaker di sini ya. Ada speaker. Jadi bergeraknya pun sesuai dengan gambar gitu. Tuh, menarik sih. Kalau tahun sebelumnya kan kita cuma show di ruangan di presentasi. Di mobilnya ada. Jadi tahun lalu lalu dia nggak pakai VR, tapi dia pakai proyektor. Jadi proyektornya muncul di luar mobil. Jadi dimuncul di layar sana, lalu kita duduk di mobil ngelihat ke tembok ada pergerakannya, tetapi size-nya kan nggak sama dengan mobil. Feel-nya beda gitu. Suaranya pun nggak bisa bareng dengan gambarnya, gitu. Susah. Nah kalau yang ini betul-betul bareng dan itu virtualnya betul-betul realistis gitu ya. Dan ketika dilepas kita udah langsung kebayang. Nah, itulah kayak gitulah maksudnya. Ya ketika kita bergaul dengan orang-orang yang memang passionnya itu ya gitu, dan mereka nah, kenapa mereka bisa sampai membuat gambar itu kan mereka tahu recordingnya. Dan ini tuh yang sangat sulit diteruskan gitu. Misalnya saya bilang, ayo Suryadi kasih training lagi ke Dimas gitu. Kan Suryadi tidak melihat ininya, ya paling meneruskan cerita itu gitu. Tapi feel-nya akan berbeda dengan melihat langsung dan pernah mengalami seperti itu. Jadi itu pengalaman luar biasa menurut saya. Kemudian mobil trainingnya kan banyak. Jadi kita juga bisa mendengar, oh tonal akurasinya di mobil ini begini, di mobil ini begini. Mobil itu sebenarnya bukan mobil yang terbaik ya suaranya ya. Bahkan ada yang ada mobil yang suaranya ya so-so aja. Tapi yang penting kan trainernya memberitahu di mobil ini salahnya apa. Justru itu juga kalau kita dikasih yang paling baik juga malah susah sih. Kita nggak tahu. Karena kita kan waktu menjuri kita mau mengevaluasi juga kan. Betul. Jadi kita kan dikasih tahu benarnya ini. Lalu kita masuk ke mobil,
kekurangannya salahnya ini gitu. Oke. Jadi kita tahu mana benar mana salah gitu. Dan tiap mobil tuh setiap mobil ada satu Salahnya. trainernya, ada satu Iya. Ada satu yang trainernya. nemenin kita entah di sebelah atau di belakang, mereka ikut tampilin kita dan jelasin. Betul. Dan itu sangat berkesan buat saya. Jadi kita tuh tahu benar dan salahnya. Kalau benarnya seperti apa, kita bisa reference kembali ya. Maksudnya kita pulang, kita pasang di home audio, kita bisa, oh begini suara benarnya, lebih bisa kita refresh. Tapi salahnya kan relatif lebih sulit. Betul. Ya, ketika kita jelaskan ini loh salahnya dan poinnya kalau begini berkurangnya di mana. Nah, itu kan membuat kita jadi lebih paham bagaimana menjuri dengan Mengisi nilai benar ya. gitu. Bukan cuman semua orang bisa menjuri. Semua orang betul bisa membedakan suara, tapi tidak semua orang bisa memasukkan poin, betul gitu. Nah, terus habis training itu kan langsung lanjut tuh sebenarnya EMA Euro Final 2023 ya nyebutnya ya. Ya, jadi digabung ya Euro Final dengan pameran ya. Iya. Pameran. Jadi Pameran. kalau Euro Final sendiri itu merupakan kompetisi final dari benua Eropa. Jadi mobil-mobil dari Inggris ya, dari Inggris, Spanyol, Belarus, Prancis, dari Belarusia juga ada yang berangkat semua. Ukraine, ada Berangkat ke Salzburg itu, mereka masuk ke Jerman. hall besar dan jajar semua. Itu namanya Euro Final 2023 ya, sepanjang tahun Iya. 2023. Iya. Dua hall besar. Kita kan sebenarnya boleh dengar mobil ya. Iya. Ya, saya sendiri sih nggak denger sih kemarin. Kita kecapean kan, jadi kita males sih duduk aja. Nah, kalau Pak Andre dengar sama Kosur dengar, gimana mobil sana? Bagus? Ya, ada juga yang bagus-bagus, ada aja yang biasa aja. Cuman yang paling terkesan itu ada mobil comfortable, terbuka semua, bagasi buka, cuman suaranya bisa fokus satu-satu, bassnya juga bisa di Itu depan. saya Itu lihat. yang Pak juga dengar. Pak dengar main sama Ketil ya. Ya. Jadi itu salah satu yang nilainya tertinggi ternyata ya Iya. setelah keluar ya di Euro Dan Final. itu ternyata pakai apa DSP-nya ya, Pak? Player. Oh, playernya pakai Goldhorn. Goldhorn, ya. G3SE. C3 SE. Ya, jadi impresif sih, maksudnya nggak ada kaca samping, nggak ada atap gitu ya. Bagaimana pertama Iya. denger bingung, Terus tapi bisa ya, fokus. ya. Satu-satu fokus terus. Ya justru lebih fokus karena nggak ada pantulan, karena nggak ada pantulan kaca, nggak ada pantulan atap, jadi lebih fokus. Jadi ala-ala home audio kan, Iya. sebetulnya. Agak ajaib sih. Iya. Lihat. Ya artinya out of the box thinking ini, out of the box ya artinya. Oh oke, ini out of the box gitu. Ya mobil-mobil lain ya, mobil Expert Unlimited ya dari tahun ke tahun kita dengar ya bagus gitu. Kan kebetulan saya ajak Suryadi juga dengar beberapa mobil yang cukup bagus juga ya di beberapa kelas Expert Limited, contohnya Master Limited, kemudian beberapa Ya, mobil ada 3 lain sih ya, yang ya, cukup impresif lah gitu. Nah kebetulan salah satunya juga distributor merek kita untuk harmoni. Dan tapi yang paling mengesankan hampir semua mobil itu yang kelas yang champion di Euro Final kelas N3 Unlimited, Master Limited, Master Unlimited, Expert Limited 4 kelas ini semuanya pakai Goldhorn. Kelas tertinggi dong sebenarnya. Iya. Ini unik loh. Lagi Booming di Eropa. Booming juga dong. Iya. Jadi produk Cina tapi Jadi nggak- masuk ke Eropa. Iya. Mereka dengan bangganya pakai itu di kelas Iya. yang berat-berat semua gitu. Biasanya kan Eropa tuh paling ini, buatan Cina Iya, ini Cina, mah iya. meremehkan gitu loh. Estimate. Iya. Tapi ternyata champion semua. Champion dan mereka sangat menyadari bahwa itu bagus gitu ya. Iya. Bahkan ada yang beberapa mungkin tahu ya, kita banyak menjual Goldhorn di Indonesia gitu. Mereka minta tolong, kenalin dong, pengen juga jual Goldhorn gitu. Orang-orang dari Eropa itu. Iya. Iya. Sebenarnya ya Indonesia tuh salah satu trendsetternya Goldhorn kalau gue bilang sih. Ya, kita meledak sekali jualan Goldhorn di Indonesia. Respon pasar luar biasa. Kan memang suaranya sangat berbeda dengan DSP maupun DSP-M yang ada atau player yang ada di pasaran. Dia luar biasa. Kenapa bisa begitu kan dia kolaborasi, dia udah membuatkan untuk home audio. Jadi pengalaman di home audio ini yang dibawa ke car audio. Ya, karena kalau banyak kan orang pikir prosesor
Cina kan tahu sendiri kan banyak ya mungkin asal buat apa. Ya suaranya Cina banget gitu Iya. kan katanya. Tapi ini beda gitu. Orang Eropa bilang ini Eropa banget. Makanya kaget kita lihat beberapa mobil yang bagus. Saya ajak Sur juga. Loh ini cool tone. Loh ini juga cool tone gitu. Iya. Ya. Kita bangga juga. Kita juga sih ternyata. Iya. Dan pasangnya juga nggak ini langsung yang high end semua. Lain. Iya. Kalau Nggak ada Eropa memang pasarnya itu ya P5 DSP Ultra, Yang G3 SE, Ya G2 Pro juga lihat ada. DSP 16 Ultra ya gitu. Ya gitu Dimas. Nah, itu kan jadi pas barengan Eurofinal mereka juga ada pameran bukan mobil ya, pameran Modifikasi. Ada pameran mobil juga. oh pameran Di hall sana ada pameran mobil, di hall sini ada pameran audio, kemudian Eurofinal. Jadi Ada sebenarnya itu modifikasi juga ada. ya, kompetisi modifikasi juga ya. modifikasi juga ada. Cuman yang kita dapat, yang kita sering keliling sebenarnya hall yang pameran Audio. dan audio aja ya. Audio, iya. Jadi karena ini kan emang setiap event Eurofinal ini hampir seluruh pelaku atau industri audio mobil di seluruh dunia ini datang ke situ kan. Iya. Makanya brand-brand ini atau merek-merek ini membuka booth. Iya. Ya kita lihat juga Peugeot, Eggton. Ya terus terang sih dari tahun ke tahun ini yang paling besar. Betul. Oh ya? Ya, Standnya dibanding tahun lalu pun ini lebih banyak. lebih banyak. Jauh lebih besar. ya? Dan peserta kontesnya itu lebih banyak. Terus ada modifikasinya juga. Dulu cuman ya paling ya satu Kalau hall cuma satu. exhibitionnya terlihat bertumbuh sekali Ya kalau sih. hallnya iya sih yang dipakai hallnya ini semua yang kemarin kita lihat. Iya. Saya keliling muter semua itu Iya. semuanya diisi sama Iya, mereka. biasanya Iya. cuma satu. Bahkan merek-merek Amerika kan juga mulai pameran. Ya, gitu. merek Kita Amerika. lihat beberapa merek Amerika yang lama-lama seperti Phoenix Gold Iya. muncul lagi Ya, di ada juga pameran di Eropa gitu ya. Walaupun memang juga ada merek-merek Eropa seperti Ground Zero yang udah existing, kemudian Silent Code peredam kita juga ada di situ. Ya. Cuma atmosfernya berbeda sebenarnya ya kalau pameran di sana nggak kayak Gias kayak di situ IMS di Indonesia ya. Ya kalau Gias IMS kan kita Mungkin Jualan. ketemunya dengan end user Ya, kan, user, ya, pemakai langsung. Sama kalau Sedangkan- sama orang cruiser itu mereka lebih fokus untuk menyambut ya seperti kita lah, kita Iya, datang ke sana iya. gitu mereka mau host atau menyambut kita lah. Iya, Nah, makanya di hari itu kan ada party Ya sebenarnya mereka dessert tuh. itu kan momennya mereka buat untuk kenalan Jamu dealer-dealer kita lah. jamu Nah, ya. kita datang ke sana. Itu kan Untuk cuman ngobrol. waktu itu aja kan Ya, ya. mereka bikin ada barrel beer tuh di di situ terus bisa minum sepuasnya di Ya. boothnya. Dan juga buat mereka itu supaya bisa dapat feedback juga apa yang kurang, apa kedepannya yang Itu iya bagusnya. sih. Makanya kita ada sempat meeting ya, Mas. Iya. Ya, kita selalu meeting 3 hari itu full meeting. Salah satunya dengan supplier ini merek-merek Eropa itu mereka juga minta masukan Ya. dan kita juga memberikan pendapat dan ya kita diskusi lah sangat fruitful sih ya. Itulah tempatnya wadahnya pameran. Jadi mereka lebih ke below the line ya. Kalau saya lihat lebih ke distributor, ke dealer gitu. Iya. Kalau Gias kan kita lebih ke above the line, ke end user langsung, Iya. lebih ke branding. Betul Kalau sih. Mereka lebih buat meeting sama partner bisnis mereka sebenarnya. Iya. Bukan- Jadi semakin erat lah hubungannya juga. terus memperkenalkan produk baru, Iya. presentasi produk Iya. baru. Ya. Nah, terus sebenarnya ada satu lagi yang cukup menarik nih. Ini salah satu mungkin tahunan ritual tahunannya EMA. Mereka ada EMA party kan di sana kan. Iya. Jadi itu EMA party itu jadi kayak mereka apa ya, perwakilan tiap negara berarti ya. Iya. Tiap negara nge-hosting, mereka punya tenda Iya. dan mereka menyediakan makanan yang kita boleh ambil bebas apa ya kayak all you can eat lah ya berarti ya. Tapi harus sesuai tema negaranya. Iya. Iya, Ciri kalau khasnya. Inggris mereka bawa makanan khas Inggris, nanti Iya. ada Italian, Belanda. Italian food, Iya. Belanda, ya Holland food, Iya. ya, Jerman, sosis. Sosis. Iya betul. Jadi Hotdog. setiap negara kita tinggal keliling makanannya ini, minumannya juga ciri Mas khas agak berbeda mereka. nih sama yang 2018. 2018 lebih Party. lebih liar, lebih liar. Iya. Kalau saya nyebutnya party. Minumannya Kelihatannya yang sekarang lebih terbatas. kayaknya banyak apa ya kasus kali ya, maksudnya banyak ya. Mereka nggak bisa bangun gitu di situ. Iya. Wow. 2012 banyak yang 2016 lebih parah. 2016 parah. mereka Parah. tepar semua di hall situ kan. Ya Nggak bisa bangun. termasuk gua. Paling parah itu Jadi 2016 memang parah. sekarang kita cenderung membatasi karena musiknya live panggungnya kan juga nggak ada. Kalau Iya. 2018 tahun-tahun awal itu kan ada
lagu rock, musik. Jadi kita Ada live juga ya. jadi kesannya ya kita ada di klub gitu. Jadi Main lebih makan lah ya, kita lebih makan-makan. Jadi temanya sesuai Emma Party gitu. Kalau sekarang mungkin lebih cocok Emma Dinner. Kayak dinner, walaupun ya kalau bir apa soft drink itu free flow sih. Iya. Terus kalau minuman ada lah, orang kemarin dari Belanda keliling bawain satu shot. Ya, dia sengaja ngasih. Beda sekali sama dulu ya. Dulu mereka taruh botol berapa liter nih? Vodka aja. Vodka itu pakai galon aqua itu. Betul. Ya. Ya, itu salah satu yang menarik sih. Menarik. Kalau dibilang menarik ya di situ kita lebih mengenal ya ke orang-orang. Mereka kita lebih. Jadi biasanya nih gue cuma lihat dari Facebook ini langsung ketemu orangnya. Itu kan dilakukan berarti sehari sebelum pengumuman ya. Iya. Sehari sebelum pengumuman pemenang EMA itu. Besoknya pengumuman pemenang, cuma kita udah pergi. Jadi pengumuman EMA Party itu hari Sabtu, kalau nggak salah tanggal 20 kalau nggak salah. Ya, terus terang sih ini agak beda. Kalau yang di EMA Eropa itu kan nggak ketahuan pemenangnya siapa. Iya. Ya, beda sama yang di Indonesia. Iya. Dulu pun Indonesia begitu sebenarnya. Cuman ya permintaan serta di sini jadi lebih suka open. Ya, kalau di Euro Final masih seperti yang Asia lah ya. Yang Asia juga masih close. Ya, original dari sananya. Tahunya waktu pengumuman baru wah ternyata menang. Iya. Jadi ada faktor surprise. Surprise-nya. Juga ada di sana yang saya lihat pengumumannya semua peserta dipanggil ke panggung. Jadi misalnya 13 peserta, 13-13-nya ke panggung. Semua dapat sertifikat, 13, 12, 11 dapat sertifikat dan score sheet. Baru yang 3-2-1 dapat piala gitu. Jadi bagus sekali ya penghargaannya terhadap peserta. Menurut saya itu ya bagus ya, namanya final. Bisa nomor 5 aja udah bagus, seluruh Eropa ini ceritanya kan gitu. Itu semirip kayak EMA Asia juga begitu ya. Semua dipanggil ke panggung, cuman bedanya kita nggak dapat sertifikat semua. Kalau di Eropa itu semua dapat sertifikat dan score sheet ya. Dan score sheet ya. Jadi nggak perlu ngantri score sheet lagi. Ya namanya pusat pasti penyelenggaranya lebih sempurna lah gitu. Mereka pun sebetulnya ada softwarenya. Jadi nah kalau kita tahun-tahun sebelumnya saya sering ngejuri di Euro Final, mereka itu ada namanya control judge. Jadi katakan Dimas dan Suryadi ngejuri gitu. Saya control judge-nya. Jadi saya ngecek score sheet-nya Dimas, score sheet-nya Suryadi. Head judge. Kemudian saya random masuk ke beberapa mobil untuk lihat. Ngecek benar apa enggak. Terutama komputer mereka kalau dimasukkan, katakan menjuri dua-duanya di satu kelas yang sama. Gitu. Misalkan skill 4K gitu, S4K. Kemudian nilai Dimas mobil itu 27, nilai Suryadi 17. Nah, itu control judge harus lihat. Apakah ini yang salah Dimas atau yang salah Suryadi? Dan ada kalanya itu harus di-stop, hanya nilai imaging yang dipakai. Control judge akan menjuri ulang semua mobil dan nilai tonalnya pakai dari control judge. Bukan judge ya, itu control judge. Control judge. Jadi sistemnya sangat bagus. Jadi juri nggak bisa semena-mena. Gua nggak suka, aku kasih aja 17, 15 suka-suka gitu. Ada yang mengontrol. Sebelum itu selesai udah bisa campin dulu itu. Ya sambil berjalan mereka random cek, checking judge atau control judge, dan secara komputer mereka punya software langsung muncul warningnya. Dan itu pernah terjadi pernah terjadi sama saya ketika kita menjuri dengan juri lain, kebetulan nilainya nggak sinkron. Untungnya punya saya benar gitu, tapi tetap keduanya nggak dipakai, hanya dipakai imagingnya, tonalnya dipakai dari control judge. Itu pertama-tama kita ngejuri di Euro Final baru tahu begini cara kerjanya. Jadi tanggung jawab kita jadi lebih salah-salah juga. Kredibilitasnya harus kita pertaruhkan gitu. Karena sekali kena control judge, tahun depan jangan berharap naik kelas ya, pasti adanya di terus nih, entry terus gitu. Jadi kita punya tanggung jawab juga dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kalau mau ngejuri di Euro Final tuh waktu kita daftar training EMA di form itu ntar kita bisa centang tuh ya. Kita mau ngejuri atau tidak? Iya, mau ngejuri atau enggak. Walaupun belum tentu dipilih. Iya, kan nanti mereka lagi ya. Nah, kalau tahun ini Pak Andre, ya kalau saya sih nggak centang karena mau jalan-jalan. Kalau saya juga enggak, karena kebetulan tahun ini full meeting ya. Kebetulan kita
Crescendo dan Harmonic kan mau Padahal masuk. meeting ya, kalau kita jalan-jalan ya. Iya. Start. Jadi 3 hari itu full meeting dari pagi sampai malam sampai tutup masih kita lanjut lagi karena kita lagi fokus untuk ekspor Crescendo dan Harmonic ke pasar Eropa gitu. Dan di situ kebetulan kita bisa bertemu bukan hanya kategori Eropa ya, termasuk kita bertemu Asia dengan pun juga ada ya, termasuk Turki. Turki kan kita besar juga ekspor ke Turki dan kita papasan di jalan gitu. Saya kenal kamu pernah email gini gitu, kenal di Facebook. Dan kita duduk meeting gitu. Itu efektif sih. Semua udah kumpul sana semua dan kita langsung ngatur waktu aja hari apa. Ya kan kita udah ekspor ke Lithuania, ke Sweden gitu, negara-negara yang tadinya nggak kebayang kita bisa masuk ya. Tentunya sebelum Euro Final kan kita sudah berkomunikasi. Jadi di sana tinggal mengatur janji, waktu, tempat gitu. Jadi selama kita jalan-jalan, Pak kerja. Kalau balik nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ngejuri lagi. Dan sudah puas sih, waktu itu ngejuri udah sampai kelas ekspor, jadi sudah puas. Saya merintis dari bawah, dari entry sampai skill, master, sampai expert, dan udah dipercaya. Berarti 4 kali udah. Lebih. Lebih. Jadi entry aja nggak bisa sekali, jadi mesti beberapa kali ya. Dulu setiap tahun kita pergi, jadi merintis dari bawah sampai udah di expert. Jadi saya udah puas dan udah tahu, udah oke lah mereka kapasitasnya sampai mana kita udah tahu. Bahkan mereka pun sebenarnya tahu mobil yang pernah saya bangun yang dapat Best of Sound Asia itu ya 4 tahun berturut-turut itu mereka sering ngobrol gitu kan. Bahkan kita ketika ngobrol kan dia bilang wah si Ketil bilang tuh mobil terbaik yang pernah dia dengar adanya di Indonesia dan baru tahu itu mobil kamu gitu dan kita jadi yang dia kasih ya. Iya. Terus terang sih kalau saya bilang mereka tuh tahu Indonesia salah satu ini terbaik. Sedangkan saya ngobrol juga sama orang Ground Zero kan si Peter juga ngomong sama temennya yang dari Rusia. Emang Rusia dia bilang kalau mau belajar mobil competition nggak usah nunggu event apa kompetisi. Langsung ke Indonesia aja. Dia hampir tiap bulan, hampir tiap minggu ada terus. Nggak usah pusing katanya. Banyak sekali kompetisi, bukan cuma EMA doang, tapi berbagai macam platform. Jadi sebenarnya semua bisnis car audio orang ngelihat tuh kalau mau belajar ya sih sorotannya Indonesia. Bulan Juni udah berapa? 3 atau 4 jadwal kan? Kompetisi kan? Bulan Juni aja. Setiap minggu kompetisi. Iya. Sebenarnya ya kita diperes terus skillnya. Ya itu seperti latihan kan, jadi kita tinju terus, nge-gym terus, gitu. Kayak atlet internasional kan begitu, Olimpiade. Jadi terlatih. Iya. Event atau training EMA gitu, sebaiknya kita pergi lagi nih kalau 2026. Kan dia 2 tahunan sekali ya. Kalau saya rutin ya, bahkan kalau kita sebagai sisi ekspor tahun depan pun kita tetap pergi. Karena kita ini layak. Tapi kalau untuk trainingnya 2026 menurut saya tetap wajib pergi sih. First hand pasti yang terbaik. Iya. Dan trainer yang melihat langsung proses perekamannya pasti yang berbeda. Iya. Dan pengalaman berada di situ juga pasti ya lebih kenal juga orang sana, ya kan? Lebih banyak pengalaman. Ya tentunya kita korban waktu ya. Iya. Toko ditutup, ditinggal lah bukan ditutup ya. Lebaran pas. Iya. Maksudnya kemarin pas lah. Tapi kalau nggak juga loh, itu udah selesai Lebaran sebenarnya. Kalau 2026 ya bisa Lebarannya lebih maju, kita akan ada jadi kita harus korbankan waktu, korbankan. Tapi ya untuk pengalaman sih memang sangat langka ya kalau nggak sana sih sayang. Kalau menurut saya kita seminggu kalau nggak pergi ya. Kalau menurut saya aja pengen pasti akan ini lagi. Bisa lah ya. Kita pergi lagi ya. Pergi lagi. Kita sekali-sekali nge-fly juri. Buat pengalaman. Bisa jalan. Apa-apa sehari doang, sehari 2 hari. Kalau juri komit mesti paling nggak 2 hari dari saat di lokasi. Paling lama 2 hari. Ada yang sehari. Kemarin sehari kelar. Ada yang sehari doang. Tergantung kelas. Tergantung kelas. Jadi ya boleh lah sekali-sekali buat pengalaman. Iya. Biar tahu. Iya biar tahu. Sekali-sekali udah bisa. Oh ngejuri ini kan selama ini kan masih Asia nih. Ya terus terang kalau ini pengalaman ngejuri bangku kiri. Selama ini kan bangku kanan. Ada juga mobil. Ada ya. Kanan. Jadi nanti lu di sana bisa kacau, sebentar di kiri, sebentar di kanan gitu. Atas permintaan peserta aja lihat setirnya di mana gitu. Maksudnya itu akan jadi disadvantage nggak sih buat mereka? Karena kita kan terbiasa setir kanan.
Enggak sih, kita otomatis Sama aja. adjustment-nya sama kayak kita nyetir. Kita kan sewa mobil setir di sono. Waktu keluar parkir aja agak kaku. Begitu udah keluar parkir, masih kapok sih. Iya. begitu udah keluar dari parkir, ya udah gitu. Nah, sama yang saya belajar dari kemarin ya, itu saya perhatiin semua mobil kontes itu nggak ada yang sub 110 in, jarang banget. Selalu 10-2, 12-2, 15 in. Terus ada yang 15.2 ya. 15-2, ada yang terus banyak lagi subwoofer di Depan ada, di depan belakang laci, ada. ya. Terus ada di mid bass double. Nah, itu salah satu yang wah belajar juga. Itu tren di sana atau karena itu Euro Final dia muncul mobil-mobil? Sebenarnya tren itu kan sudah lama. 2002 waktu kita training ambil merek Micro Precision pertama itu kan mobil demo mereka bebasnya ada 2. Sama dengan mobil. 2 itu maksudnya di belakang 2 atau Di di depan. satu? Di depan tapi 2 bersebelahan gitu. Oh. Dan subwoofernya juga nggak mau yang kecil satu, kayak di Asia ini satu, ini udah dua. Dan itu hal umum di sana atau Semakin banyak yang demikian. bukan karena itu mobil kompetisi aja? Ya nggak tahu ya, karena kita yang lihat kan Yang di itu Euro Final ya. Iya, iya. Jadi beberapa mobil itu kan subnya di depan ada, di belakang 15. Cuma hampir semua yang di kemarin, Ya, ada yang 10 karena terus terang sih, gue nggak keliling-keliling sih, jadi gue nggak tahu, nggak lihat. ada yang 10-3, makanya wah ini beda ini sama yang Asia gitu, cuma satu aja gitu loh. Ya, Jadi sangat berbeda suaranya. Suaranya Beda, pun juga. beda pengalamannya beda. Beda. Jadi kalau yang kita dengar itu dia nggak ada kempesnya, jadi alat musik itu instrumen ada Padat tinggi, violin gitu, ya size-nya segini gitu ya. Kemudian pianonya segini, nanti mid bass-nya gitu, selonya juga nggak kempes begitu, body gitu loh. Jadi ya kayak Grandis yang kita dulu bangun gitu. Jadi size-nya itu nggak kempes, lalu tiba-tiba besar lagi sub-nya gitu. Jadi kuat, kokoh gitu. Satu kesatuan size-nya besar Solid gitu, gitu. solid gitu ya. Ya beda sih, pengalamannya beda. Salah satu pengalaman sih ya. Ya. Ya, makanya itu salah satu Cuma training, banyak belajar loh. kita instalasinya juga, kita dengerin suaranya Iya. juga. Terus kemudian kan kita denger mau lagunya nggak cuma Nema, denger lagu harian, Ya, kan lagu-lagu campur. itu bassnya kenceng banget. Jadi impresif gitu loh. Kalau di sini kan lagu mobil kontes bassnya lirih gitu, customer pasti bilang Nggak ada jangan bahas. settingan kontes deh, nggak ada bassnya gitu. Iya. Walaupun dengan settingan kompetisi, lagu-lagu mereka juga oke ya. Iya. Dan lagu biasa pun kenceng gitu bassnya. Nah, itu yang pengen dicoba aplikasi di sini gimana, bisa nggak? Ya, kita sama dulu lah. Jadi sebenarnya itu pengalaman sangat menarik ya, kita pergi ke Iya. Eropa, ke Salzburg, ke EMA Euro Final ini ya. Sangat Pengalamannya banyak, bukan cuma tentang mobil, ya mobil ketemu teman-teman di sana. ya Yang mudah-mudahan kita bisa pergi lagi di 2026. tahun-tahun mendatang Ya. lah ya. Ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Agak panjang videonya. Thank you sudah nonton. Bye-bye. Semoga bermanfaat. Baik. Bye.